Raina Quinsia Chandradinata adalah seorang mahasiswi semester akhir yang terpaksa menjadi baby girl dari seorang sugar daddy hanya untuk membiayai pengobatan ibunya. Ayah tirinya hanya seorang pegawai biasa sementara ibunya menderita penyakit kanker yang membutuhkan banyak biaya. Nasib mempertemukan dengan Kenrick Regan, bilioner muda, tampan, arogan, misterius, yang menginginkannya untuk mengandung pewarisnya. Benarkah hanya itu alasannya? Bagaimana kisah dari kedua sejoli ini? Apakah benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka tatkala keping demi keping rahasia yang telah disembunyikan rapat-rapat perlahan-lahan terkuak dan mengancam hubungan keduanya? Raina Quinsia Chandradinata, gadis tangguh berusia 21 tahun yang mengambil banyak pekerjaan sambilan hanya untuk membiayai kuliahnya serta membantu biaya pengobatan ibunya. Raina harus menjadi tulang punggung keluarga dan mengumpulkan banyak uang untuk biaya kemoterapi ibunya yang menderita kanker leher rahim sejak berpisah dengan ayahnya beberapa tahun silam. Ia sadar, hidup di kota besar sangatlah sulit, apalagi dengan keterbatasan seperti dirinya. Pernah terbersit rasa iri yang Raina rasakan ketika teman-temannya bisa tertawa dan membelanjakan uang mereka tanpa rasa khawatir akan hari esok. Sedangkan dia harus memutar otak jika tidak ingin tidur di pinggir jalan atau mati kelaparan. Ia sudah cukup bersyukur ketika hasil dari bekerja sambilan selama ini lebih dari cukup untuk sekadar makan dan tempat tinggal. Tapi kali ini biaya kuliah dan biaya pengobatan ibunya jauh dari kata cukup hingga ia harus memilih salah satu dan rela mengubur mimpinya dalam-dalam. Bagi Raina sekarang bukan saatnya ia memikirkan dirinya sendiri karena yang terpenting adalah kesehatan ibunya. Raina ingin ibunya segera sembuh sehingga bisa tertawa dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa tanpa rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Untuk itulah, meski jam telah menunjukkan hampir tengah malam, Raina masih duduk di depan sebuah meja besar yang terbuat dari kayu X dengan ukiran rumit di tiap sisinya berhadapan dengan lelaki tua botak yang terus menatapnya tanpa jeda. Raina risih. Sungguh. Apalagi ia kini dalam balutan seragam vintage cigarette girl yang mengekspos tubuh mulusnya. Ia yang tidak terbiasa dengan pakaian seminim ini, berulang kali berusaha menarik ujung pakaian yang ia kenakan. Sesekali menaikkan leher gaunnya ke atas, atau ujung gaun yang terlalu pendek ke bawah. Agar menutupi pahanya dari santapan pria hidung belang di hadapannya. Namun usaha Raina berulang kali gagal total. Gaun seragam ini memang didesain pas dengan tubuh. Jadi, meski ditarik seperti apapun, Raina tidak akan mampu membuat leher gaun itu lebih naik ke atas atau ujungnya lebih turun ke bawah. Dalam hatinya seketika terbersit rasa menyesal telah menawarkan diri bekerja di klub. Ini bukanlah dia. Ini bukan gayanya. Raina lebih menyukai hoodie besar atau kaos kedodoran miliknya. Tapi dia bisa apa? Hanya pekerjaan ini yang menawarkan gaji besar untuk ijazah lulusan senior high school sepertinya. Benar, dirinya yang baru mempunyai ijazah sekolah menengah atas tidak memiliki banyak pilihan jika ingin bertahan hidup. Tidak memiliki dana untuk melanjutkan kuliah ditambah biaya hidup yang harus ditanggung, membuat Raina harus membanting tulang untuk bekerja lebih ekstra, dan klub malam ini menawarkan solusinya. Bagaimana? Apa kamu mengerti, Raina? Raina mengangguk, ia menekan kuat-kuat kedua pahanya dengan satu tangan, berusaha terlihat mendengarkan Pak Johni atasannya yang memberitahunya tentang tata kerja dan tugasnya di klub malam ini yang tidak ada satupun yang masuk ke otak Raina. Hatinya menggerang. Ia kesal bukan main, tetapi tidak punya pilihan lain. Dia butuh pekerjaan ini. Baiklah kalau begitu, selamat bergabung, Raina. Setelah berbicara panjang lebar sampai kehabisan napas dan liur yang menetes ke segala arah, Pak Johni akhirnya berdiri dan menyalami Raina dengan sedikit menggerayangi telapak tangannya. Gadis itu tersenyum tipis. Ikut berdiri dan sedikit bergidik waktu membalas salam Pak Johni. Raina mendengus kasar lalu menghela napas panjang selepas pria setengah baya itu menghilang dari hadapannya setelah sebelumnya mengedipkan sebelah matanya sembari menjilat ujung bibirnya. Cih, menjijikkan. Sialan, sialan, sialan.
Tua bangka sialan. Runtuk Raina dalam hati. Dasar brengsek. Raina bergumam sambil mengepal kuat. Jika tidak mengingat ia membutuhkan pekerjaan ini, ia pasti sudah meninju wajah penuh lemak itu kuat-kuat. Langkah fatal karena Ross yang melihat ekspresi kesal di wajahnya seketika tersulut emosinya. Melihat hal itu, Ross buru-buru meninggalkan nampan bertali beledu yang mengalungi lehernya lalu berlari ke arah Raina dengan wajah cemasnya yang terlihat jelas. Kamu tidak apa-apa. Apa dia melecehkanmu? Benarkan kataku. Aku benar-benar tidak menyukai ini, Raina. Lagi-lagi Ross mendesah tidak suka. Hentikan kegilaanmu ini. Lalu pulanglah. Aku baik-baik saja, balas Raina mengalihkan pandang dan berjalan memutar menuju lokernya. Ross menggeser badan menghadang Raina menatap gadis itu dengan tajam, baik-baik saja katamu. Di sini tidak ada yang baik-baik saja, Raina. Raina mencoba tersenyum, tetapi gagal. Ross sahabatnya sejak SMP yang terpaksa menyerah dengan keadaan hingga harus melupakan mimpinya sebagai arsitek beberapa semester lebih dulu darinya. Ironis memang, kini giliran dia yang harus menyerah dengan keadaan dan melupakan mimpinya begitu saja meski tinggal 2 semester lagi mendekati skripsi. Aku akan meminjam uang ke bos. Kamu pulanglah. Besok jadwal Aunty Safira ke mall, bukan? Ross. Raina, please. Mereka saling tatap selama beberapa saat, lalu Ross mengeluarkan sesuatu dari belahan dadanya lantas kembali mendesah panjang. Aku benci melihat kamu memakai pakaian kurang bahan seperti ini, Rain. Lebih baik kamu tidur bersama Tante Safira malam ini. Runtuk Ross yang memang kesal karena sudah mengizinkan sahabatnya terjerumus ke lubang neraka yang sama dengannya. Wanita itu menghentakkan kakinya gemas, membuat suara bergema di ruang ganti kosong itu. Pulanglah. Ini sedikit uang untuk naik taksi. Raina menggeleng lemah. Ia tidak ingin selalu merepotkan Ross. Sahabatnya itu juga mempunyai banyak sekali tanggungan yang harus dipikulnya, utang ayahnya yang menumpuk, sekolah adik-adiknya dan juga biaya hidup mereka sehari-hari karena ayah Ross masuk penjara sejak beberapa bulan yang lalu karena tidak sengaja membunuh debt kolektor yang menagih hutang dan menjadikan Ross sebagai jaminan. Tidak seharusnya dia juga melibatkan Ross dengan semua permasalahannya. Namun, dia tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk menanggung biaya pengobatan ibunya. Hanya ini satu-satunya pekerjaan dengan gaji besar yang bisa membiayai kemoterapi ibunya setiap 2 minggu sekali dan mungkin jika lebih, dia masih bisa ia gunakan untuk membayar kuliahnya. Well, suka atau tidak dia membutuhkan pekerjaan ini. Raina menggigit bibirnya. Ia lalu berdiri di samping Ross kemudian merangkul lengan sahabatnya itu, Ross. Berhenti merengek, Rain, pulanglah. Ross, listen to me. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Please. Raina menelan ludah, aku tidak mungkin terus merepotkanmu dan... Ross melepaskan lengannya, berkacak pinggang dengan kedua alis bertaut. Oke, fine. Kamu memang keras kepala, Raina. Wanita itu berteriak lalu mengangkat kedua tangannya. I give up. Aku menyerah. Ross. Oh, shit. Ross mengumpat sambil menutup mulutnya. Entah ditujukan kepada siapa. Dia mendesah panjang sembari memijat pelipisnya perlahan dengan gerakan memutar mencoba untuk mengurangi rasa sakit di kepala yang tiba-tiba menerpa. Lihatlah dirimu. Bagaimana bisa kamu memakai pakaian dengan dada dan paha terbuka, Rain? Napas Raina tercekat, melihat dirinya sendiri. Tanpa sadar ia mengelap telapak tangannya yang mendadak berkeringat ke gaunnya yang mengembang. Ross. I'm okay. I'm happy with that. Baju seragam ini juga tidak buruk. Kau tahu, aku bahkan tidak menyangka ternyata tubuhku bisa sebagus ini. Berusaha tersenyum, Raina bergumam sambil memutar tubuhnya di depan cermin besar yang ada di setiap sisi dinding ruang karyawan klub. Berhenti bercanda Rain. Ross menggerang, bagaimana jika Aunty Safira tahu apa yang kamu lakukan? Kau benar-benar gadis yang bodoh. Ross mendelik dan memukul kepala Raina cukup keras.
Dia benar-benar gemas dengan kekeras-kepalaan gadis itu. Bagaimana aku bertanggung jawab pada ibumu? Kau benar-benar membuatku gila, Raina. Tenanglah. Aku hanya bekerja sebagai cigarette girl, Rose. Bukan menjual diri. Rose berdecak, sekelebat ingatan muncul di benaknya membuat ekspresi wajahnya tidak bisa memalsukan rasa jijik yang terlihat jelas. Kita bekerja di klub malam, Raina sayang. Kamu tahu apa artinya itu? Kamu harus siap jika setiap saat tubuh cantikmu itu dijamah banyak pria hidung belang. Bukankah aku sudah mengatakan hal itu berkali-kali? Bahu Raina kembali turun mendengar ucapan Rose. Iya, ia tahu risikonya, meski ia pura-pura tidak tahu. Tapi dia akan berusaha. Malam ini ia mulai bekerja di klub malam sebagai cigarette girl. Hanya sebagai cigarette girl, tidak lebih. Dia tidak akan menjual diri seperti yang dipikirkan sahabatnya itu. Tapi apakah dia terlalu naif jika dia berpikiran demikian? Entahlah, Raina mencoba untuk tidak terlalu memikirkan. Aku akan menjaga diriku, Rose. Bibir Rose terbuka, tapi tidak mengeluarkan satu kalimat pun. Raina memang naif dan keras kepala. Itulah mengapa Rose sempat menentang permintaan Raina habis-habisan. Bagaimana mungkin dia membiarkan gadis polos seperti Raina bekerja di kandang singa yang penuh dengan binatang buas? Untuk sekarang, Rose memang membiarkannya ikut. Gadis keras kepala itu tidak bisa diperingatkan. Tapi dia akan berusaha untuk menjaga Raina dari semua pria hidung belang. Dia tidak mau tubuh Raina tercemar oleh tangan-tangan kotor. Biarlah gadis itu beranggapan ia memang bekerja murni hanya sebagai cigarette girl tanpa tahu kalau Rose akan menghalangi siapapun yang mendekat. Malam ini biarlah dirinya yang bekerja dengan keras, agar hasilnya bisa dia berikan pada Raina untuk sedikit membantu biaya kemoterapi ibunya besok. Ingat nama kamu, Jasmine Rain. Kau harus menggunakan nama samaran di sini agar tidak ada seorang pun yang mengenal jati diri kamu di dunia nyata. Raina mengangguk, dia segera meraih nampan cigaret bertali beledu dan mengalungkannya di leher. Malam ini ia bertugas menjajakan cerutu kelas premium, cemilan manis, seperti coklat, muffin, dan juga koktel racikan dari chef bintang 5 ke area klub and casino. Sementara Rose bertugas menjajakan cerutu dan aneka minuman dari bartender. Kamu sudah siap? Raina mengangguk. Gadis itu berjalan kaku di atas sepatu hak tinggi berwarna hitam yang tampak serasi di kaki mungilnya. Tubuh langsingnya dibalut gaun seragam seksi yang juga berwarna hitam elegan dengan model leher rendah dan tanpa lengan. Panjang gaunnya setengah paha dengan rok bergaya mengembang yang dengan sempurna mengekspos kaki jenjang indahnya yang langsing dan putih mulus tanpa celah. Tidak lupa sebuah topi kecil berwarna senada yang disematkan di antara rambutnya yang tergerai hampir mirip seperti topi pramugari atau mungkin cheerleader di acara-acara olahraga. Dalam hati Raina tertawa miris. Rasa kesal dan amarah membuncah di dadanya. Dia melangkah ragu mengikuti Rose melewati lorong panjang yang menuju ke arah klub. Dadanya berdebar tatkala semakin dekat ke arah pintu. Dan ketika pintu dibuka, sorot lampu, suara blitz kamera dan lantunan musik house membuat jantungnya semakin menggila. Raina lagi-lagi merasa risih. Mungkin ia hanya belum terbiasa. Seumur hidupnya ia tidak pernah menghabiskan malam di sebuah klub. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengikuti langkah sahabatnya itu yang terlihat begitu terbiasa dengan dunia gemerlap seperti ini. Sejenak, Raina memejamkan mata. Ia mematung dengan napas tercekat. Tubuhnya meremang ketika ia semakin masuk ke dalam klub malam yang membuatnya terasa panas. Musik yang mengherentak, lampu yang remang-remang, bau alkohol bercampur asap tembakau, serta aroma parfum mahal dan keringat dari ratusan orang yang ada di dalamnya, sontak menyengat indera penciumannya hingga membuatnya sakit kepala. Tidak diragukan lagi jika Royal Regan Club and Casino dinobatkan salah satu klub malam terbesar dan termewah di Jakarta. Tidak hanya menyediakan tempat bagi mereka yang ingin bersenang-senang, Royal Regan Club juga menyediakan tempat karaoke dengan teknologi tinggi, hotel bintang 5, dan restoran papan atas,
serta tempat massage yang mewah dekat dengan kolam renang yang lengkap dengan air terjun buatannya. Kau duduk saja di sini, perintah Ross yang mengajaknya duduk di sebuah sofa dekat meja bartender. Raina hanya menurut dengan perasaan cemas. Di dalam hati ia berharap agar semua berjalan lancar dan tidak ada masalah apapun malam ini. Siapa dia Ross? Wanita baru. Seorang pria mendekat dan Ross menarik tangan pria itu agar segera menjauh dari Raina. Siapa? Apa maksudmu? Dia. Kau berani melirik wanita lain di saat aku bersamamu? Tanya Ross dengan nada menggoda. Dia masih berusaha mengalihkan perhatian pria di hadapannya itu dari Raina, yang seperti orang bodoh kebingungan berada di tengah ruangan klub yang khusus untuk pelanggan VIP. Tentu saja dia. Wanita itu, tidak. Aku rasa dia masih gadis. Aku yakin itu. Dia tidak berpengalaman seperti aku. Bisik Ross dengan sensual. Kau akan rugi jika kau memakainya. Bukankah itu sangat menyenangkan? Bisa saja dia masih perawan. Ross tertawa sambil melirik ke arah Raina yang tengah kebingungan. Apa kau bercanda? Kau mengharapkan wanita perawan di sini. Jangan harap. Kau butuh aku sekarang, bukan dia. Ross dengan cepat menarik tangan pria itu untuk membawanya sedikit menjauh. Hatinya resah, dia tidak rela jika Raina terus ditatap dengan menjijikkan seperti itu. Benar-benar sialan. Sengaja Ross tidak memberitahu Raina apa yang dilakukan seorang cigarette girl selain menjual cerutu. Biar saja gadis itu bertingkah bodoh malam ini. Dan itu lebih baik serta membuat Ross sedikit lega. Sepeninggal Ross, di tempatnya mata Raina memicing, ia menoleh ke kanan dan ke kiri, berusaha beradaptasi dengan sinar lampu yang temaram. Tiba-tiba ia kehilangan sosok Ross dan itu membuat Raina sedikit kebingungan. Apalagi, seorang pria asing sudah duduk di sebelahnya tanpa bisa dia cegah. Tangannya mengepal kuat hingga buku jarinya memutih melihat paha terbukanya dielus begitu saja tanpa ia bisa melawan. Menghormati tamu dan tidak berteriak ke arah mereka adalah bagian dari sop pekerjaannya malam ini. Dan sialnya lagi, ia tidak ingin dipecat begitu saja di hari pertama ia bekerja. Holy crap! Siapa nama kamu, cantik? Jasmine. Raina menelan salivanya. Tangannya masih terus berusaha menarik dress yang super mini itu untuk menutupi pahanya meski tak banyak membantu. So beautiful. Raina berdecih. Ia kembali menarik napasnya dan membuangnya perlahan, menahan amarah di dada agar tidak menendang pria itu tepat di antara kedua pahanya. Dengan kesal, ia kembali memperhatikan pria itu yang kini sedang membuka sebuah botol sampanye dan menuangkannya ke dalam gelas kecil berkaki. Kamu mau minum? Ucapan pria itu menggelitik telinganya dan terdengar menjijikkan. Tenang saja, aku yang akan mentraktirmu. Raina mengusap leher belakangnya, tengkuknya merinding. Ia masih diam, sambil sesekali menatap ke arah tempat Ross menghilang beberapa saat yang lalu. Berharap sahabatnya itu segera datang dan menemaninya di sini. Tapi nihil. Beberapa menit telah berlalu dan Ross belum juga kembali. Gadis itu kembali melirik ke kanan dan ke kiri di mana terdapat banyak sofa mewah yang banyak diisi oleh manusia-manusia high class yang rela membuang-buang uang mereka hanya untuk kenikmatan sesaat. Satu yang ada dalam pikirannya saat ini, ia akan berteriak ketika ia merasa terancam atau melemparkan nampan cigaretnya ke muka pria bajingan itu begitu ia dilecehkan. Ayolah cantik. Aku akan memborong semua daganganmu dan memberikan kamu tips yang besar. Minumlah. Kali ini Raina sudah bergidik. Ia menelan salivanya susah payah. Tidak. Saya tidak minum, Tuan, ucapnya dengan nada terbata. Kenapa kau selalu melihat ke arah sana? Apa yang kau lihat? Dua orang itu. Pria itu terkekeh sambil mengusap pahanya seduktif. Tuhan. Napas Raina tercekat. Ross. Gadis itu segera mengalihkan pandangannya. Ia mulai mereguk oksigen sebanyak-banyaknya, sebelum kemudian ia diam, lalu menekan dadanya kuat-kuat. Ia bisa merasakan, di dalam sana,
jantungnya bergemuruh dengan kencang tanpa bisa ia kendalikan. Sialan. 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 Apa yang kamu lakukan, Rose? Gumamnya dalam hati sambil menahan tangis. Inikah kenapa Rose mati-matian melarangnya? Apakah seperti ini isi kelab malam? Wanita dan pria nakal, penuh nafsu, dan liar. Bukankah Rose adalah cigarette girl, yang sama dengan dirinya? Lalu kenapa? Raina menarik napas berat. Ia kembali melihat ke kiri dan ke kanan, semakin gelisah menunggu Rose yang masih asyik dengan kegiatannya. Sambil menata rambut panjangnya di depan dada untuk menutupi setengah dari asetnya yang berharga, mata coklatnya menatap ke seisi ruangan, mencoba mencari jalan keluar. Ia takut. Oh God. Merasa dadanya sesak, Raina bangkit dari sofa. Menepis dengan halus tangan besar yang sedari tadi merabanya. Gadis itu memperhatikan ulang penampilannya dari pantulan kaca saat sadar bahwa dirinya tak ubahnya seperti mayoritas perempuan di kelab malam ini yang berpakaian terlalu terbuka. Pantas saja, banyak pria hidung belang yang menatapnya lapar. Seolah ia makanan instan yang siap saji begitu bungkusnya dibuka. Damn. Raina menggeleng pelan, kemudian melepaskan nampan cigaret dari lehernya. Masa bodoh dengan pekerjaan. Dia ingin segera pulang lalu mandi air hangat untuk segera menghilangkan bekas tangan kotor yang sudah menjamah tubuhnya. Saya permisi, Tuan. Hei, kamu mau kemana? Saya ingin pulang, ucapnya ketus. Pria itu terbahak sambil memegangi perutnya. Sombong sekali kamu. Aku bisa meminta manajer klub untuk memecatmu sekarang juga. Raina segera menatap sebal pada pria itu yang masih saja tergelak. Terserah. Saya juga akan berhenti dari pekerjaan ini sekarang juga. Jangan sok jual mahal. Pria itu mengedipkan sebelah matanya dengan seringai jelek di bibirnya. Raina membulatkan matanya dan tanpa kata ia segera melangkah untuk segera pergi meninggalkan pria itu. Namun sayang, langkah Raina kurang cepat dari tangan kekar yang menyambar lengannya. Raina ingin mengumpat panjang lebar sembari menatap pria di depannya yang tampaknya sudah setengah mabuk. Ia ingin segera berlari, tapi pria itu lagi-lagi menariknya sekuat tenaga hingga ia kembali terseret mendekat. Aku akan membayarmu berapapun yang kamu mau, pria itu menarik Raina, semakin menempel pada dirinya. Katakan saja berapa yang kamu minta. Maaf, saya tidak menjual diri Tuan, Raina menggeram, berusaha melepaskan lengannya dari cengkeraman pria itu. Berapa yang kamu inginkan? Ulang pria itu lagi sambil berbisik membangunkan kumpulan bulu roma Raina. Kali ini tangan kekarnya berganti melingkar di pinggang ramping Raina hingga posisi mereka kian merapat dan Raina sama sekali tidak mampu memberontak. Tuan, tolong lepaskan saya. Harus berapa kali saya katakan? Saya tidak menjual diri. Omong kosong. Lalu kenapa kamu ada di sini dan menjadi cigarette girl? Potong pria itu cepat seraya tersenyum smirk lalu melepaskan cekalan tangannya setelah sebelumnya mengeucup pelan leher jenjang Raina. Raina terkesiap, sontak ia melotot bersamaan dengan suara kaget yang terdengar seperti kucing terjepit. Tapi memang dia benar-benar terjepit sekarang. Tolong jangan ganggu saya Tuan. Ark, pekikan Raina tertelan begitu saja. Ia terkejut ketika bawebwir pria itu mendewarat dengan sempurna di atas bawebwirnya. Gadis itu terdiam kaku dan tidak bisa melakukan apapun. Kedua tangannya digenggam erat oleh pria itu seolah ia memang tidak menginginkan perlawanan darinya. Kamu benar-benar menjengkelkan. Tolong lepaskan saya. Cicit Raina berusaha menjauhkan kepalanya untuk melepaskan ciuman dari pria kurang ajar itu. Alih-alih melepaskan, pria itu malah memperdalam ciumannya tanpa peduli Raina mulai kesulitan bernapas. Tiba-tiba sebuah tarikan yang kuat menyentak kesadaran Raina. Lalu tak lama kemudian terdengar bunyi berdebam hingga membuat Raina memekik dengan mata melotot dan tubuh gemetar ketakutan. Buk!